Selamat sore rekan-rekan semuanya, baik yang mengikuti melalui Zoom ataupun nantinya akan mengikuti melalui siaran YouTube. Hari ini kita akan melanjutkan persekutuan remaja kita dengan tema Bolehkah? Nah, hari ini kita akan masuk di dalam Bolehkah bohong demi kebenaran? Ini adalah pertemuan yang pertama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami masih dapat merenungkan firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu ini dan berkatilah juga seluruh rekan-rekan remaja yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubahkan kami dan memimpin hidup kami, sehingga kami semakin menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada hamba-Mu ini Tuhan, dan kasihanilah juga kami semuanya umat Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan merenungkan mengenai bolehkah bohong demi kebenaran. Nah, kenapa kita bertanya bolehkah bohong demi kebenaran? Jadi ada 3 hal hari ini yang akan kita perhatikan. Yang pertama, bolehkah? Kemudian apa itu bohong? Kemudian apa itu kebenaran? Kenapa kita mesti bertanya bolehkah? Nah, kenapa kita tidak putuskan sendiri boleh atau tidak boleh? Dari pertanyaan bolehkah berarti kita menyadari adanya otoritas. Ada otoritas di luar diri kita dan kita harus bertanya kepada otoritas ini. Ada norma-norma yang harus kita ikuti. Maka kita harus dulu mengecek kepada norma-norma ini boleh atau tidak. Nah, bolehkah berbohong? Kita bertanya bolehkah berbohong? Nah, berbohong adalah hal yang sangat dekat dengan keseharian kita. Hal sehari-hari, misalnya saja orang tua kita bertanya kepada kita, apakah engkau sudah mengerjakan tugas-tugas sekolah? Apakah engkau sudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua untuk dikerjakan di rumah misalnya? Nah, ketika orang tua bertanya kepada kita, apakah engkau sudah mengerjakan tugas? Nah, kalau misalnya kita balik lagi kepada tema kita, hal yang sederhana, kalau misalnya kita sudah mengerjakan, maka kita akan berkata secara jujur, sudah. Tapi kalau misalnya kita belum mengerjakan dan kita takut dimarahin oleh orang tua kita juga berkata sudah, padahal kenyataannya belum. Maka ini adalah sesuatu yang berbohong. Nah, bukan hanya hal seperti ini, rekan-rekan, kita juga kadang-kadang berelasi dengan teman-teman yang lain. Nah, kadang-kadang mungkin mereka memberikan kita makanan atau hadiah, sesuatu hadiah, dan dia bertanya kepada kita, kamu suka nggak makanan ini? Kamu suka nggak hadiah ini? Nah, sebenarnya kita juga nggak suka. Kalau misalnya kita tidak suka, kira-kira apa jawaban kita, rekan-rekan? Apakah kita langsung menjawab, wah saya nggak pernah loh makan makanan ini dan saya tidak suka makanan ini. Atau saya tidak menyukai gift yang kamu berikan. Nah, pasti ada banyak pertimbangan di dalam kepala kita. Bukan hanya kita sekedar suka atau tidak suka dengan makanan itu atau pemberian itu. Tetapi kita juga akan berpikir jika kita berkata secara jujur apa efek sampingnya. Nah, apa yang akan terjadi jika kita berkata jujur, saya tidak suka dengan makanan ini. Nah, apalagi kalau misalnya itu adalah sahabat yang baru, bukan sahabat yang lama. Kalau sahabat lama mungkin kita bisa lebih jujur. Kalau sahabat baru,
mungkin kita akan lebih berpikir lagi, berkata jujur atau tidak. Nah, ini di dalam hal kita hidup sehari-hari. Nah, di dalam keseharian kita. Dan di dalam banyak hal kita juga diberikan informasi-informasi yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan, saudara-saudara. Misalnya saja kalau misalnya kita melihat iklan di televisi atau promo suatu produk. Misalnya mereka bilang, pakailah produk ini 3 kali oles, maka jerawatmu pasti akan hilang. Pakai produk ini, maka rambutmu yang kusut pasti akan menjadi lurus. Nah, saudara-saudara, kita lihat di dalam iklan di televisi, seluruh wanita yang mempromosikan produk sampo itu semua rambut mereka itu rapi dan bagus. Dan semua orang yang mempromosikan misalnya mengenai kosmetik untuk wajah mereka juga semuanya bagus. Nah, tetapi apakah dengan memakai produk ini saja kita memiliki wajah yang bagus, kita memiliki rambut yang bagus? Nah, saudara-saudara, kita memakai produk sampo mereka belum tentu rambut kita sebagus mereka. Karena rambut bukan hanya sekedar sampo, bukan? Mereka mungkin merawat rambut mereka dengan krim bat, dengan hal-hal yang lainnya sehingga rambut mereka menjadi baik. Rambut bukan hanya sekedar masalah sampo, tetapi juga mungkin masalah makanan yang kita makan, mungkin juga masalah genetika kita. Ada banyak faktor yang membuat rambut kita bagus dan bukan hanya sekedar shampoo saja. Nah, tetapi mereka memberikan kita iming-iming dan memberikan kita janji, pakai kosmetik ini jerawatmu pasti sembuh. Pakai shampoo ini rambutmu pasti bagus. Nah, di dalam banyak hal saudara-saudara, banyak hal kita dijanjikan sesuatu, tetapi sebenarnya itu tidaklah hal yang sesungguhnya. Ada banyak faktor yang akan mendukung supaya hal itu terjadi. Bukan hanya di dalam hal kosmetik, begitu juga misalnya di dalam hal obat-obatan. Kalau kamu minum obat ini, kamu pasti sembuh dari penyakitmu. Nah, sembuh dari penyakit ada juga banyak faktor. Ketika kita sakit, kita harus banyak beristirahat mungkin. Ketika kita sakit, kita harus memakan makanan yang bergizi dan mungkin tidak hanya cukup satu obat yang perlu kita minum. Nah, jadi di dalam kehidupan kita ada banyak janji, tetapi apakah janji itu semuanya sesuai dengan kenyataan dan apakah janji itu adalah janji kebenaran? Nah, tapi saudara-saudara, di dalam setiap kali kita berkata-kata, itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan? Kenapa saya mengucapkan kalimat A dan bukan kalimat B? Nah, ketika saya satu pribadi ditanya oleh pribadi yang lain tentang suatu hal atau suatu perkara, ketika saya mendengar pertanyaan yang dia ucapkan, maka yang pertama-tama adalah otak saya akan proses dulu. Otak saya akan mulai mikir, dia ini bertanya tentang apa? Apa maksud dari pertanyaan ini? Apa motivasi di balik pertanyaan ini? Nah, saya akan mulai berpikir tentang pertanyaan yang mereka tanyakan, kemudian saya pikirkan, otak saya mulai bekerja dan memikirkan jawaban apa yang harus saya pertimbangkan. Jawaban apa yang harus saya berikan? Nah, sebelum jawaban ini keluar, saudara-saudara, sebelum jawaban untuk menjawab suatu pertanyaan keluar dari
kepala kita, sebelum kalimat itu keluar dari mulut saya, maka yang pertama-tama adalah otak bekerja dan hati saya juga mulai merenungkan apa yang harus saya capai ketika saya mengucapkan kalimat tersebut. Jadi sebelum kalimat itu keluar, hal pertama yang harus menjadi fokus utama kita adalah siapa pribadi yang akan menjawab pertanyaan ini. Nah, ketika kita bertanya, misalnya si A bertanya kepada si B. Ketika si A bertanya kepada si B, si A sudah ada di dalam kepalanya siapa itu si B. Apakah orang ini pribadi yang dapat dipercaya? Apakah orang ini adalah orang yang berkata jujur? Dan sebelum si B pun menjawab pertanyaan si A, dia juga sudah ada di kepalanya siapa yang bertanya kepada saya dan apa motivasinya. Nah, ketika dia menjawab suatu pertanyaan, jawaban itu bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari kepala kita. Jawaban itu bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi di samping kata-kata yang keluar dari kepala kita, kita juga mengerti apa tujuan dari jawaban kita. Dan apa dampak dari jawaban kita. Nah, misalnya hal yang sederhana, saudara-saudara, ketika teman kita bertanya kepada kita, atau si A bertanya kepada si B. Si A bertanya, menurut kamu, apakah pakaian saya ini bagus? Menurut kamu pantas nggak ya kalau saya nanti pergi ke ulang tahun teman pakai pakaian ini? Nah, ketika si B mendengar pertanyaan si A, maka otaknya akan langsung mulai berpikir. Apakah si A sungguh-sungguh bertanya dan meminta pendapat akan pakaiannya? Nah, kalau misalnya dia berkata, bajumu itu cocok, karena dia merasa memang baju itu pantas untuk dipakai ke pesta ulang tahun teman, tujuannya apa? Tujuannya mungkin supaya temannya ini si A tampak cantik. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah tentu saja si A lebih nyaman karena pakaiannya ini memang cocok untuk dia pakai. Dampaknya mungkin dia lebih percaya diri. Nah, ini adalah contoh yang sederhana. Jadi ketika ada orang bertanya kepada kita tentang suatu perkara, itu bukan hanya sekedar betul atau salah. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita dan kita memberikan jawaban, di balik itu semuanya, ketika kita memberikan jawaban, apa motivasi kita ketika kita memberikan jawaban tersebut. Kemudian kita juga memperhatikan apa dampaknya dari jawaban kita. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, kita juga perhatikan apakah jawaban kita sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, ketika kita memberikan jawaban, ketika di dalam setiap tindakan kita, bukan hanya dalam perkataan kita, di dalam segala tindakan kita, Tuhan tidak hanya melihat apa yang keluar dari mulut kita. Ketika saya berbicara, teman-teman, ketika saya berbicara, Tuhan tidak hanya melihat dan mendengar
apa yang keluar dari mulut saya. Tuhan menilai apa yang keluar dari mulut saya, tetapi Tuhan juga melihat apa motivasi saya ketika saya berkata tentang perkataan itu. Apa tujuan saya ketika saya berkata-kata seperti itu? Yang pertama-tama, apakah kata-kata saya membangun untuk orang lain? Atau kata-kata saya juga bisa untuk hanya sekedar menyenangkan hati saya. Jadi di dalam segala tindakan kita, bukan hanya di dalam kita berbicara, di dalam tindakan kita ketika kita berelasi kepada orang lain, ada kemungkinan 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah apakah tindakan saya atau apakah perkataan saya itu menguntungkan diri saya. Nah, tadi kita kembali ke contoh yang semula ketika teman bertanya kepada kita, menurut kamu bagus nggak ya baju saya ini? Menurut kita mungkin kurang bagus, tetapi supaya kita disenangi oleh teman kita karena kita tahu dia sangat suka dengan pakaian itu. Dia sangat suka dengan pakaian itu, kalau kita berkata jujur mungkin menyakiti hatinya dan mungkin juga merugikan diri kita. Mungkin dia merasa kita kurang menjadi sahabat yang baik. Jadi untuk menjaga diri kita tetap menjadi sahabat yang baik bagi dia, maka kita berbohong. Yang kedua, kita juga mungkin fokus kepada orang lain. Nah, apakah ucapan kita ini menyenangkan orang lain? Apakah ucapan ini menguntungkan bagi diri saya? Apakah ucapan ini menguntungkan bagi orang lain? Apakah tindakan ini menguntungkan bagi saya? Apakah tindakan ini menguntungkan bagi orang lain? Dan yang ketiga, teman-teman, 3 hal yang harus kita perhatikan. Apakah perkataan ini seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apa makna ucapan ini terhadap saya sebagai warga negara kerajaan sorga? Dan apa dampak ucapan ini? Apa dampak tindakan saya sebagai warga kerajaan Tuhan? Tuhan sebagai Tuhan saya, apakah ucapan saya menyenangkan hati Tuhan? Jadi di dalam setiap tindakan kita, saudara-saudara, di dalam setiap tindakan kita, mungkin saja di dalam setiap tindakan kita, kita hanya memikirkan diri kita. Yang penting saya happy, yang penting saya senang, yang penting itu baik menurut saya. Atau yang kedua, hal ini baik menurut teman. Ini bagus untuk teman-teman saya dan saya akan menyenangkan teman-teman saya. Asal teman-teman saya suka dan saya akan diterima baik oleh mereka, maka itu bagus. Atau yang ketiga, apa kehendak Tuhan? Nah, kalau misalnya kita lihat pakaian teman kita itu terlalu seksi misalnya, bagi kita sebagai remaja-remaja Kristen tidak sepantasnya memakai pakaian seperti itu. Itu bukan hanya sekedar bagus atau tidak bagus. Itu bukan hanya sekedar saya suka atau tidak suka. Tetapi di mata Tuhan, apakah kita pantas memakai pakaian seperti itu? Dan saya sebagai warga negara kerajaan sorga memberikan nasihat kepada teman saya yang juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalimat apa yang saya sampaikan di dalam pertanyaan, pantas tidak pakaian ini? Pantas tidak pakaian ini dipakai menurut norma-norma atau menurut pandangan kacamata Tuhan. Nah, dunia ini menawarkan banyak hal kepada kita.
Salah satunya mungkin dalam hal pakaian, tetapi apakah kita harus mengikuti semua tren yang berlaku? Apakah semua tren yang ada di dalam dunia ini termasuk dalam hal pakaian? Yang penting saya nyaman, bagus saya pakai, cocok untuk orang lain, atau itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Nah, inilah yang akan harus kita perhatikan di dalam hidup keseharian kita ketika kita berkata-kata dan ketika kita bertindak. Tetapi teman-teman, kita semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu ketika kita jatuh ke dalam dosa, manusia berdosa, apakah manusia masih mencari otoritas dari Tuhan? Atau hanyalah basa-basi, saudara-saudara? Ketika kita bertanya, bolehkah bohong demi kebenaran? Apakah kita ketika bertanya, bolehkah ini karena kita sungguh-sungguh sadar ada otoritas di atas kita. Ada norma-norma yang harus kita ikuti dan itu harus kita jalankan. Atau hanya sekedar tahu saja. Nah, manusia berdosa, salah satunya adalah kita tidak menyukai otoritas. Kita tidak suka otoritas dan kita pengen menjadi otonom. Nah, kita tidak suka otoritas. Kita ingin memutuskan semuanya, apa yang baik dan apa yang jahat. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Tuhan berkata, Adam, Hawa, semua buah-buahan dalam taman ini boleh engkau makan. Memakan buah-buahan tentu saja itu tidak salah. Justru Tuhan perintahkan mereka makan buah-buahan, bukan? Karena makanan mereka memang adalah buah-buahan. Tetapi ada satu buah yang tidak boleh dimakan, adalah buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi manusia tidak mau taat kepada Tuhan, manusia mau menjadi makhluk yang otonom, memutuskan apa yang baik dan apa yang jahat bagi mereka. Ketika mereka melihat buah itu menarik hati dan bagus kelihatannya, ketika buah itu menyenangkan mata dan sepertinya baik, mereka makan. Jadi sekarang tindakan mereka, keputusan mereka ketika bertindak itu bukan dari otoritas Tuhan, boleh atau tidak boleh. Bukan dari otoritas Tuhan, apakah Tuhan berkenan atau tidak. Sekarang mereka ketika bertindak berdasarkan mata mereka. Menarik kelihatannya dan menurut pemikiran dan hati mereka bahwa itu mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dan ini akan terus berlangsung sampai sekarang. Jika kita masih di dalam dosa dan meskipun kita sudah menjadi Kristen, kita masih di dalam proses pengudusan. Jadi ada banyak hal di dalam hidup kita, saudara-saudara, meskipun kita berkata saya sudah Kristen, banyak hal di dalam hidup kita memutuskan berdasarkan saya suka atau tidak suka. Otoritas itu ada di dalam diri kita. Ini bukan hanya di dalam tindakan kita, ini juga berlaku di dalam perkataan kita. Kenapa kita berkata demikian? Karena menurut pandangan kita itu baik untuk saya, baik untuk orang lain. Kenapa saya bertindak demikian? Karena itu baik untuk saya, baik untuk orang lain. Tetapi apakah itu baik menurut Tuhan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Nah, ini mungkin hal yang lebih sulit lagi. Tetapi meskipun demikian, seharusnya setiap perkataan kita dan setiap
tindakan kita, kita berpikir apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Nah, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh di dalam dosa karena memang manusia itu sendiri menginginkan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi saudara-saudara, iblis juga berbohong kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ditipu oleh iblis. Iblis berkata apa? Engkau sekali-kali tidak akan mati. Nah, iblis berbohong kepada Adam dan Hawa. Nah, kita tidak hanya menyalahkan iblis. Kenapa kita jatuh di dalam dosa? Karena iblis loh berbohong kepada kita. Tidak, karena manusia sendiri memang menginginkannya. Tetapi saudara-saudara, iblis berbohong. Ketika kita berdosa, kita menjadi sekutunya iblis. Nah, kita menjadi sekutunya iblis, maka tidak heran kalau di dalam kehidupan keseharian kita, berbohong itu adalah hal yang mungkin semuanya pernah kita lakukan. Berbohong sepertinya sudah sehari-hari, saudara-saudara. Nah, misalnya saja orang bertanya kepada kita, kamu sudah makan? Mungkin kita juga berkata sudah, untuk kebaikan. Untuk kebaikan dalam tanda petik ya, ngapain juga ngomong ke orang lain saya belum makan atau sudah makan. Atau orang bertanya kepada kita, kamu baik-baik aja, apakah kamu sehat-sehat saja? Meskipun kita sakit, mungkin kita juga berkata, iya saya sehat-sehat saja. Karena kita pikir ya ngapain juga ngomong ke orang lain tentang masalah kita. Nah, itu adalah hal yang sederhana, tetapi juga saudara-saudara, kita juga mungkin pernah menyontek. Nah, kalau nyontek itu berbohong atau menipu. Masuk dalam kategori berbohong, menipu atau apa, saudara-saudara? Nah, kita berbohong. Ketika kita menyontek, apa tujuan kita ketika kita menyontek? Itu baik untuk saya dapat nilai yang bagus. Atau ketika kita memberikan contekan kepada teman kita, itu baik karena itu menjalin relasi yang lebih baik lagi antar teman. Tetapi bagaimana dengan tanggapan Tuhan? Apakah Tuhan berkenan dari hasil contekan itu? Apakah itu tepat? Kalau misalnya selama sekolah kita suka menyontek, maka nanti ketika sudah bekerja pun, kita pun akan melakukan lebih banyak lagi kesalahan. Kesalahan dimulai dari hal yang sederhana dan kecil terlebih dahulu. Jika orang tua kita bertanya, apakah kamu sudah mengerjakan tugas sekolah? Dan kita berkata, sudah. Toh ketika saya berkata sudah meskipun belum, nanti kan saya bisa kerjakan. Itu adalah hal yang kecil. Ingat saudara-saudara, kebaikan mulai dari hal yang sederhana, dosa pun dimulai dari hal yang sederhana. Nah sekarang, tadi kita sudah lihat ketika kita bertanya, bolehkah bohong demi kebenaran? Ada otoritas yang kita percaya, sebenarnya kita percaya ada otoritas, tetapi belum tentu kita mau menaklukkan diri di bawah otoritas ini, bukan? Dan yang kedua, kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa, fokusnya adalah diri sendiri. Fokusnya adalah apa yang baik untuk saya. Apa yang benar menurut saya. Nah, apa yang benar menurut saya, apa yang pantas untuk saya kerjakan. Nah, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Sekarang kita lihat. Apa yang menjadi landasan kita, sesuatu itu benar atau salah. Apa yang menjadi landasan kita ketika kita memutuskan sesuatu hal itu benar atau salah.
Saudara-saudara, ada banyak hal di dalam hidup kita yang akan mempengaruhi pola pikir kita. Benar atau salah ini bukan hanya sekedar keputusan dari otak kita. Benar atau salah ini bukan hanya otak kita yang menyatakan ini betul sesuai dengan fakta yang sebenarnya, atau ini betul dan tepat untuk dilakukan karena ini memang layak untuk dilakukan. Landasan benar dan salah bukan hanya dari sekedar otak kita yang menyatakan itu betul atau salah. Tetapi di balik ini semua, sebelum otak kita ini bekerja, ada banyak hal yang sudah masuk di dalam otak kita. Ada banyak nilai-nilai atau norma-norma yang masuk di dalam otak kita. Dan otak inilah yang akan, dan nilai-nilai inilah yang akan mempengaruhi otak di dalam mengambil keputusan apakah sesuatu itu benar atau salah. Nah, meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, saudara-saudara, tetapi kita masih semuanya bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita semuanya sudah berkata kita ini Kristen, banyak hal di dalam Alkitab yang kita masih pelajari, bukan? Dan selain itu, kita juga hidup di dalam budaya kita masing-masing. Kita masing-masing dari suku dan tumbuh di dalam keluarga yang berbeda-beda, dari suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, ketika kita berkata suku bangsa, ini bukan hanya mempengaruhi kita dalam hal bahasa. Nah, kalau misalnya orang Medan seperti saya, orang Batak, nanti dia ngomongnya bahasa Batak. Nanti kalau misalnya orang Jawa, nanti dia ngomongnya bahasa Jawa. Tetapi suku bangsa ini juga akan mempengaruhi nilai-nilai dalam hidup kita. Norma-norma dalam hidup kita, apa yang benar, apa yang salah, apa yang pantas, apa yang tidak pantas. Nah, pertanyaannya, apakah nilai-nilai yang masuk di dalam kepala kita, nilai-nilai yang selama ini sudah kita percaya sebagai benar, salah, dan pantas, semuanya sudah berdasarkan kepada Alkitab atau belum? Nah, sekarang coba kita lihat contoh di dalam Alkitab kita dan di dalam hidup keseharian kita, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat manusia jatuh di dalam dosa, karena memang manusia itu menginginkannya, dan yang kedua karena iblis berbohong kepada Adam dan Hawa. Nah, iblis berbohong. Setelah kejadian 3 ini, setelah kejadian 3 manusia jatuh di dalam dosa, maka kita lihat ke belakang ada banyak sekali peristiwa ketika manusia berbohong. Di dalam kitab Kejadian saja ada banyak sekali peristiwa menurut kacamata kita itu adalah hal berbohong. Tetapi kenapa mereka melakukan tindakan ini? Apakah mereka sadar ini adalah suatu tindakan berbohong? Kalau mereka sadar ini tindakan berbohong, kenapa mereka lakukan? Nah, kenapa mereka lakukan meskipun mereka tahu itu adalah berbohong? Karena bagi mereka itu adalah tindakan yang tepat dan pantas. Karena tindakan itu adalah seharusnya dilakukan, karena tindakan itu adalah tindakan yang tepat dan pantas. Nah, contohnya adalah ketika Ribka menipu Ishak. Ketika Ribka menipu Ishak di dalam
Kejadian 27. Mari kita lihat, ini adalah contoh yang pertama. Mari kita buka bersama-sama dari Kejadian 27. Kita tidak membaca semuanya, kita hanya melihat sekilas saja. Kejadian 27, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Teman-teman semuanya, siapa yang menjadi anak sulung dari Ishak sebenarnya? Secara kelahiran, anak sulung dari Ishak adalah Esau. Tetapi kenapa Yakub yang akhirnya mendapatkan berkat kesulungan? Mari kita lihat ayat yang ke-9. Ini adalah perkataan dari Ribka mamanya, "Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar ia memberkati engkau sebelum ia mati." Nah, maka Yakub melakukan apa yang diperintahkan oleh Ribka. Kemudian setelah dia selesai menyiapkan makanan ini dan memakai pakaiannya Esau, masuklah Yakub ke tempat papanya di mana berada. Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, ayat 18, "Bapa," sahutnya, "ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku." Saudara-saudara, kira-kira Yakub tahu nggak ya ini adalah bohong? Yakub tahu. Ribka tahu nggak ya ini adalah bohong? Ribka juga tahu. Tetapi kenapa Yakub dan Ribka tetap menjalankan apa yang mereka kerjakan ini? Karena bagi mereka berbohong ini adalah sesuatu yang tepat dan pantas untuk dilakukan. Sesuatu yang bagi mereka ini benar untuk dilakukan. Kenapa ini sesuatu yang benar untuk dilakukan? Karena Ribka mengasihi Yakub. Karena Rahel lebih mengasihi karena Ribka lebih mengasihi Yakub daripada Esau, dan Esau sendiri mendukakan hati dari Ribka karena Esau mengambil wanita-wanita yang tidak disukai oleh Ribka menjadi istrinya. Ribka mengasihi Yakub, maka tindakan berbohong adalah tepat dan pantas. Nah, kenapa dia berkata ini tepat dan pantas? Ini meskipun sesuatu yang berbohong layak untuk dilakukan, dari mana keputusannya? Dari diri sendiri, bukan? Mereka memutuskan ini layak dilakukan, keputusannya dari diri sendiri. Nah, yang kedua, coba kita lihat peristiwa Laban menipu Yakub. Nah, tadi Yakub menipu papanya, sekarang Yakub kena tipu di dalam Kejadian 29. Karena peristiwa Yakub menipu Ishak, Yakub menipu Esau, maka Yakub harus lari ke tempat pamannya Laban. Nah, setelah tiba di rumah pamannya Laban bertanya kepada Yakub. Ayat 15, Kejadian 29 ayat 15. Laban berkata kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah anak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Nah, kita sudah pasti tahu cerita ini. Teman-teman pasti semuanya sudah tahu cerita ini.
Ketika Laban bertanya kepada Yakub, "Apa yang menjadi upahmu?" Tentu saja Yakub menyambut pertanyaan ini dengan sangat sukacita. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan anakmu Rahel yang lebih muda itu." Nah, Yakub mau bekerja selama 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu, karena Yakub mencintai Rahel. Tetapi setelah genap waktunya 7 tahun, teman-teman, 7 tahun ini bukan waktu yang singkat. Kalian di sekolah dasar 6 tahun. Sekolah, kemudian masuk lagi SMP, SMA. Sekolah dasar 6 tahun itu lama sekali, saudara-saudara. Bayangkan, 7 tahun dia harus bekerja untuk mendapatkan Rahel. Ini adalah perjuangan yang berat. Ini bukan hal yang sederhana, karena dia membayarnya dengan bekerja setiap hari menjaga kambing domba Laban dan memastikan bahwa kambing domba itu harus dalam keadaan baik-baik saja dan menguntungkan bagi Laban. Jadi Yakub memberikan mas kawin kepada Laban bukan dari hartanya yang sudah ada, tetapi dari jerih lelahnya, kena panas matahari, menghadapi banyak sekali kesulitan sehari demi sehari selama 7 tahun. 6 tahun kalian di sekolah dasar plus 1 tahun lagi, 7 tahun, lama sekali untuk mendapatkan Rahel. Tetapi apa yang terjadi ketika 7 tahun itu sudah genap? Ayat 23. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya lalu dibawanya kepada Yakub. Setelah genap 7 tahun bukannya Rahel yang dibawa tetapi Lea. Nah, apa jawaban, apa tindakan Yakub? Saudara-saudara, mari kita lihat ayat 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban. Yakub protes kepada Laban. Dia berkata apa? "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Kenapa engkau membohongi aku? Kamu bilang kamu akan memberikan Rahel kepadaku setelah aku bekerja genap 7 tahun. Dari awal, apakah Laban memang berencana pasti akan memberikan Rahel atau Lea? Atau dia sudah berencana jauh-jauh hari, Lea lah yang akan dia lebih dahulu berikan kepada Yakub. Tetapi paling tidak saudara-saudara, ketika hari pernikahan itu tiba, Laban memberikan Lea kepada Yakub. Kemudian apa jawaban Laban terhadap pertanyaan dari Yakub? Jawabannya adalah tidak biasa orang berbuat demikian di tempat ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu dari kakaknya. Nah, tidak biasa di tempat kami. Jadi apa yang menjadi landasan dari keputusan Laban adalah budaya setempat. Budaya setempat dan dirinya sendiri. Nah, kenapa Laban mau menipu Yakub? Karena menurut Laban tidak baik memberikan adiknya lebih dahulu kepada Yakub, tidak baik memberikan anak yang lebih muda terlebih dahulu, menikahkan anak yang lebih muda terlebih dahulu, baru anak yang tua. Itu tidak baik. Tidak baik bagi seorang papa menikahkan anak yang sulung terlebih dahulu. Nah, jadi ini terkait dengan kepentingan dirinya Laban. Dan Laban memberikan jawaban, ini tidak sesuai dengan budaya. Jadi ketika hal ini terjadi, saudara-saudara, apakah mereka mengambil keputusan apakah berbohong demi kebenaran itu boleh? Apa yang menjadi landasan kebenaran mereka? Landasan kebenaran bagi mereka, landasan ketika mereka mengambil keputusan adalah Ribka mengambil keputusan berdasarkan dirinya sendiri. Anak ini anak yang saya kasihi. Yakub lebih baik daripada Esau.
maka Yakub pantas mendapatkan berkat. Mendapatkan berkat dari berbohong, ya nggak apa-apa dong, itu pantas dan tepat. Begitu juga dengan Laban dan Yakub. Kenapa Laban membohongi Yakub? Karena hal itu adalah tindakan yang tepat dan pantas. Tidak pantas dan tidak tepat kalau seorang papa menikahkan anak yang lebih muda terlebih dahulu. Maka nggak apa-apa dong menipu dan berbohong demi sesuatu yang tepat dan pantas, itu boleh. Jadi saudara-saudara, ketika kita bertanya, bolehkah bohong demi kebenaran? Nah, kebenaran itu sendiri apa yang menjadi landasannya? Diri sendiri atau budaya lokal, budaya kita, nilai-nilai kita yang juga sudah tercemar oleh dosa. Jadi ketika kita berkata ini benar, nah itu benar menurut kacamata siapa? Menurut kacamata Tuhan? Menurut kacamata kita? Menurut kacamata nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kita. Jadi kalau kita bertanya apakah ini benar atau salah, mesti dicek lagi benar salahnya itu landasannya apa. Bolehkah bohong demi kebenaran? Ketika kita bertanya bolehkah, itu otoritasnya itu pada siapa? Otoritasnya itu bolehkah? Kalau cuman kembali kepada kita tanya pada diri sendiri, bolehkah? Nah, kalau balik kepada diri sendiri, bolehkah? Maka diri kita akan menjawab menurut preferensi diri kita. Apa yang menguntungkan bagi diri kita, apa yang menyenangkan bagi diri kita. Jika kita bertanya, bolehkah berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan kita, itu juga belum tentu seturut dengan kehendak Tuhan. Bolehkah, nah sekarang tanya, bolehkah berbohong demi kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut lagi, saudara-saudara. Bolehkah saya berbohong demi kebenaran? Jika kebenaran ini memang seturut dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah memang sudah mengerti kehendak Tuhan? Atau ketika kita berkata ini kehendak Tuhan, padahal kita sendiri juga tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut lagi teman-teman, tapi ini adalah pertemuan kita yang pertama. Pasti masih banyak pertanyaan yang timbul di kepala kalian, tetapi itu adalah baik. Mudah-mudahan setelah pertemuan yang pertama dan kedua, semuanya lebih jelas lagi, dan kalaupun masih banyak pertanyaan, itu juga adalah baik. Kalau cuman menjawab bolehkah bohong demi kebenaran hanya 2 kali pertemuan ini dan kita sudah puas, ya nggak mungkin puas. Karena kebenaran firman Tuhan demikian limpah dan kaya, dan juga mungkin ada di antara kalian yang akan menjadi hamba Tuhan, dan mungkin kelak kalian bisa lebih baik lagi menjelaskan kepada umat Tuhan. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, Yehuda dan Tamar. Tadi kita sudah lihat bahwa manusia ketika memutuskan boleh dan tidak boleh berbohong demi kebenaran, kebenaran itu bisa dikembalikan kepada diri sendiri. Itu menguntungkan. Atau kebenaran itu dinilai dari norma-norma yang berlaku. Sekarang coba kita lihat Yehuda dan Tamar ini di dalam Kejadian 38. Nah, kita lihat Kejadian 38, Yehuda ini adalah anak dari Yakub. Dan dari keturunan Yehudalah akan lahir juru selamat kita, saudara-saudara. Raja Daud itu adalah keturunan dari Yehuda, dan Yesus Kristus juga adalah keturunan dari Yehuda. Jadi Yehuda adalah suku yang besar,
mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya ketika kita mendengar Tuhan Yesus lahir dari suku Yehuda. Nah, apa yang kalian harapkan dari suku Yehuda? Wow, ini adalah suku leluhur yang baik sekali. Pasti orang baik dapat anugerah dari Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat teman-teman. Atau apakah anugerah Tuhan tiba kepada orang-orang yang tidak sempurna? Anugerah Tuhan bukan siapa manusia, tapi siapa Tuhan. Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa kepada Yehuda. Meskipun di dalam hal ini kita melihat Yehuda bukanlah orang yang bijak, saudara-saudara. Kejadian 38, ini adalah kisah Yehuda dan Tamar. Nah, Yehuda ini memiliki 3 orang anak. Dia punya 3 orang anak laki-laki. Nah, anak yang pertama menikah dengan Tamar. Jadi Tamar ini adalah menantunya Yehuda. Anak yang pertama sudah menikah dengan Tamar, tetapi anak yang pertama ini meninggal. Dan Tamar belum punya anak. Maka Yehuda memberikan lagi anak yang kedua kepada Tamar, tetapi anak yang kedua ini pun akhirnya meninggal dan Tamar belum punya anak. Maka apa yang menjadi perhatian dari Yehuda? Dia berpikir, nah, anak yang pertama sudah mati. Anak yang kedua sudah mati. Maka kalau aku berikan lagi anak yang ketiga, jangan-jangan nanti anak yang ketiga ini juga akan mati. Maka bagaimana caranya supaya anak yang ketiga ini jangan mati? Maka apa yang dikatakan Yehuda kepada Tamar ayat yang ke-11? Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Nah, Yehuda berkata kepada Tamar, kedua anakku sudah mati. Sedangkan anak yang ketiga Shelah ini masih kecil. Nah, sekarang kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu. Nanti kalau Shelah sudah besar, aku akan memberikannya kepadamu menjadi suamimu. Ini adalah hal yang berlaku pada zaman itu, saudara-saudara. Dan kita tidak bisa hanya meniru pola ini secara literal pada zaman sekarang. Kita benar-benar harus melihat mengenai konteks pada zaman ini. Konteks pada zaman ini, jika saudara laki-laki meninggal, memang saudara yang lain akan menjadi suaminya. Nah, sekarang Tamar melihat bahwa Shelah sudah besar. Tamar melihat bahwa Shelah sudah besar, tetapi Yehuda tidak memberikan Shelah kepada Tamar. Maka apa yang menjadi tindakan Tamar, saudara-saudara? Suatu kali ketika Yehuda akan pergi dan istri dari Yehuda ini sudah meninggal. Istri dari Yehuda sudah meninggal dan Yehuda pergi untuk menggunting bulu domba-dombanya. Istrinya sudah meninggal, dia sudah menyelesaikan masa berkabung dan dia pergi untuk menggunting bulu-bulu domba-dombanya. Maka Tamar pura-pura menjadi pelacur. Tamar pura-pura menjadi pelacur dan Yehuda mengambil Tamar. Ketika ketahuan bahwa Tamar mengandung, tentu saja Yehuda marah kepada Tamar karena dia menilai Tamar melakukan tindakan yang tidak tepat. Tetapi apa jawaban Tamar, saudara-saudara?
Apa jawaban Yehuda ketika Yehuda tahu bahwa anak yang dikandung oleh Tamar adalah anak Yehuda sendiri? Dia berkata ayat 26, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu katanya, bukan aku tetapi perempuan itu yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Yehuda berkata bahwa Tamar yang benar. Saya yang salah karena aku tidak memberikan Shelah kepada Tamar. Maka ketika Tamar pula-pula menjadi pelacur dan dihampiri oleh Yehuda, Tamar menjadi hamil dan mengandung anaknya Yehuda. Yehuda berkata apa? Tamarlah yang benar. Saudara-saudara, ketika saudara-saudara mendengar kalimat ini, saudara-saudara mungkin berkata, hah? Tamar benar? Benar dari mana dia? Bukankah dia sudah menipu Yehuda? Itu salah yang pertama. Bukankah dia sudah menjadi pura-pura jadi pelacur? Itu salah yang kedua. Nah, sekarang dari mana Tamar menjadi benar? Dari konteks pada zaman itu. Karena memang seharusnya Yehuda memberikan Shelah kepada Tamar. Mungkin hari ini tidak jelas mengenai hal ini semuanya, tetapi yang menjadi sorotan kita adalah ketika Yehuda berkata Tamar benar, perkataan benar itu landasannya apa? Nah, kita sudah melihat 3 contoh, saudara-saudara. Kita sudah melihat 3 contoh. Mereka berkata ada peristiwa kebohongan di sana. Kita sudah melihat 3 contoh mengenai peristiwa kebohongan dan mereka mengklaim apakah boleh bohong demi kebenaran? Bolehkah bohong demi kebenaran? Mereka melakukannya. Karena landasan dari kebenaran itu sudah turun menjadi apa yang benar dan baik menurut saya, apa yang baik dan benar menurut budaya saya, apa yang baik dan benar menurut konteks yang berlaku pada zaman itu. Jadi baik dan benar bukan menurut kacamata Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat lebih lanjut. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman, apa itu benar? Benar adalah keadaan atau hal, sesuatu keadaan yang sesungguhnya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, benar itu adalah sesuatu hal yang sebagaimana adanya. Sesuatu hal sesuai dengan yang sesungguhnya, atau sesuatu yang sungguh-sungguh benar ada, atau yang diajarkan oleh agama. Jadi benar itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada, memang seperti itu adanya, dan yang kedua adalah apa yang diajarkan oleh agama. Ini tentu saja secara ringkas ya. Nah, tetapi apakah kebenaran hanya sebatas ini, saudara-saudara? Ketika kita lihat apa itu kebenaran? Jika kita bertanya apa itu kebenaran? Apakah pertanyaan apa itu kebenaran? Hanya ada kata apa? Seperti ketika Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, teman-teman, apa itu kebenaran? Tetapi kebenaran itu bukan hanya sebatas apa itu kebenaran, tetapi adalah siapa itu kebenaran. Kebenaran bukan hanya sekedar apa, tetapi yang paling penting siapa itu kebenaran. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Saya bacakan kepada kita semuanya. Teman-teman, Yohanes 14 ayat 6.
14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Kemudian kita lihat lagi, satu lagi teman-teman, dari Yohanes yang pertama ayat 17. Yohanes yang pertama ayat 17, saya bacakan. "Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Dia bilang apa? Hukum Taurat dari Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Sekarang kalian perhatikan, hukum Taurat dari Musa, tetapi kebenaran datang dari Yesus Kristus. Apakah hukum Taurat itu salah? Di sini ketika Tuhan berbicara tentang kebenaran, ini bukan berkata bahwa hukum Taurat ini salah atau tidak benar. Tetapi hukum Taurat itu tidak sempurna. Dan kesempurnaan dan kegenapan dari janji Tuhan Yesus itu dari kesempurnaan dan kegenapan dari janji Tuhan kepada kita itu dari Yesus Kristus. Teman-teman, kebenaran bukan sekedar apa. Kebenaran adalah siapa. Siapa yang bisa menyatakan kebenaran adalah pribadi yang benar. Apa kaitan kebenaran? Kebenaran akan menjadi sesuatu yang berharga jika ini terkait dengan pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita berkata benar, itu belum tentu benar, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi, apa itu kebenaran? Kebenaran tidak bisa dipisahkan dari pribadi Yesus Kristus. Dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya. Kita akan membaca lebih banyak lagi kasus-kasus di dalam Alkitab dan semoga ini dapat menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kami. Ketika kami berkata apa itu kebenaran, itu bukan hanya sekedar berhenti apa itu kebenaran, tetapi siapa itu kebenaran. Benar belum tentu benar pada dirinya sendiri karena kami sudah jatuh di dalam dosa. Benar menjadi benar jika kami sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus dan hidup di dalam Yesus Kristus. Dan setiap tindakan kami, setiap ucapan kami harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pembicaraan yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kepada kami keinginan untuk belajar firman Tuhan dan menolong kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembahasan kita hari ini sudah selesai karena keterbatasan waktu dan kita akan membahas lebih lanjut lagi pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin banyak sekali hal yang belum jelas, tetapi tidak apa-apa karena kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.